Kita tahu apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini dilakukan dengan harapan. Ya. Oleh karena itu, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita memiliki harapan. Kecuali hewan. Hewan nggak punya harapan. Hewan tidak punya harapan. Tapi hewan juga tidak diberikan akal budi. Karena itu, penting di dalam kehidupan kita manusia bahwa harapan itu senantiasa menjadi sebuah kekuatan yang memberikan semangat bagi seseorang untuk dia terus melakukan segala perjalanan hidupnya atau kehidupannya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara bahwa mengenai harapan ini, banyak orang, termasuk orang Kristen sendiri, yang juga dalam setiap cara hidup, dalam tindakan atau mengambil sebuah keputusan, itu mencerminkan bahwa dia tidak memiliki harapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab itu pada saat ini apa yang menjadi nasihat kitab Ibrani dalam bacaan kita? Sesungguhnya apa sih yang harus kita mau mewujudkan harapan itu? Apakah kita menaruh harapan itu pada dunia ini dengan segala keinginan-keinginan kita, atau kita mau melihat sesungguhnya kehidupan kita adalah kita selalu melihat dan memahami keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yang kita imani, kita kenal Tuhan kita. Kita tidak kemudian dengan kehilangan itu lalu tidak mengenal siapa Tuhan kita, untuk kita imani dan menjalani hidup ini dengan harapan. Kita kenal Allah di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat yang disampaikan oleh kitab Ibrani ini bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus, jadi Yahudi Kristen. Dan mereka ini pada masa perjanjian baru itu tersebar ya, keluar dari Mesir, dari Palestina, dari tanah Israel. Dan mereka ada di Mesir misalnya, atau ada di pantai Afrika bagian utara, ya. Sampai juga ada di Eropa, Italia. Dengan demikian bahwa surat ini kepada orang-orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan. Dan penulis
Ibrani ini sendiri bahwa diyakini dia menulis surat ini, dia sedang berada di Italia. Kita lihat di bagian terakhir yang juga dia mau memberikan salam kepada semua ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari Italia. Dengan demikian, apa yang menjadi nasihat dalam kitab ini bahwa pada masa itu ya, jadi tentu saja ini dilihat dari setiap keberadaan orang-orang Kristen yang mereka juga di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus menghadapi begitu beratnya penganiayaan dan juga berbagai penindasan, sehingga ada pada sebuah keadaan yang menjadi putus asa. Dengan keputusasaan ini, apakah mereka masih teguh memiliki iman mereka kepada Kristus? Ya. Sebab itu kita dapatkan apa yang inti dari nasihat ini, yaitu bahwa ia ingin memperkuat iman kepada Kristus. Ya. Jadi ini memberikan juga sebuah harapan besar bagi mereka yang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Juga terjadi bahwa mereka pun berada dengan orang-orang yang dikatakan sebagai imam-imam, ataukah mereka itu kemudian menjadi guru-guru. Namun semua itu kemudian dikatakan adalah mereka ini guru-guru sesat. Apa yang menyesatkan bagi mereka? Ada pandangan-pandangan, baik itu di dalam kehidupan mereka sendiri sebagai orang Yahudi, dan juga tentu mereka dengan penganiayaan itu sudah banyak yang kemudian mengundurkan diri untuk tidak lagi ada dalam persekutuan orang Kristen, dan mereka juga kembali dengan kehidupan mereka sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu bahwa disinilah penulis ingin supaya mereka tetap mempertahankan pengakuan terhadap Kristus hingga kesudahannya. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan yang ingin memperkuat iman orang Kristen, maka kita temui di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu Yesus Kristus menghapus dosa dunia. Nah, kalau di dalam pembacaan kita ada kata perkemahan, maka ini kita mengingat bahwa ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, lalu mereka ada di padang gurun, maka di dalam pertemuan-pertemuan mereka dengan Allah, mereka akan mendirikan kemah-kemah atau kemah pertemuan.
Nah, dari kemah pertemuan ini, di situ mereka akan mengadakan penyembahan kepada Allah, dengan juga memberikan korban-korban persembahan. Apakah itu korban penghapus dosa, korban puji-pujian, korban mengucap syukur dan sebagainya. Ya. Dari korban-korban yang mereka berikan kepada Allah, ini sebagai bentuk kehidupan mereka untuk tetap berada dalam pengakuan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah mengasihi, Allah sangat peduli, sehingga dengan demikian apapun keadaan mereka, mereka kembali kepada Allah dan mereka menyerahkan korban-korban sebagai bukti penyerahan diri mereka kembali dan dipulihkan oleh Allah. Bagaimana kemudian bahwa di dalam surat Ibrani ini, yaitu juga dalam korban itu ada korban penghapus dosa. Mereka mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Namun Ibrani katakan di sini, ya, mari kita pergi, ya, kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ini mau untuk menegaskan tentang Yesus Kristus yang keluar, ya kan? Yaitu di mana dia akan menghadapi kematiannya di kayu salib. Karena itu bahwa kita tahu dia keluar dari kota Yerusalem untuk disalibkan. Tapi dari kehidupan Yesus Kristus, maka juga memperlihatkan di situ ada pengorbanan, ada penderitaan. Jadi gambaran yang diberikan dari nasihat ini, sesungguhnya mereka yang ada di dalam kemah pertemuan itu juga keluar untuk menyampaikan kepada semua orang, sekalipun nanti bahwa di sana juga akan diperhadapkan dengan penderitaan, penganiayaan, kesengsaraan. Nah, itu yang mau dikatakan, mari kita keluar ikut menanggung kehinaannya. Jadi Yesus sudah menerima itu semua, Yesus sudah lakukan, Yesus sudah tanggung itu kehinaan itu. Maka apa yang menjadi harapan terhadap Yesus? Setiap orang Kristen, dia juga harus ada dengan situasi seperti itu. Dan dia mampu menanggapi situasi itu dalam keimanan yang penuh kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu mengingatkan bahwa orang Kristen itu dalam hidupnya sesungguhnya apa yang dia taruh harapan itu. Kalau dia cuma taruh dengan keinginan dunia ini, dia peroleh semuanya. Dan kemudian apa yang menjadi keinginannya terpenuhi, maka dia hanya taruh bahwa dia mampu hidup
dengan yang dia miliki. Dia tidak perlu untuk punya harapan-harapan kepada yang lain, apalagi kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang sudah Kristus dalam kemuliaannya bagi umat Kristen, itulah yang juga ingin supaya kehidupan orang Kristen dalam berbagai hal, dia tetap menunjukkan ini kemuliaan. Dan hidupnya itu untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk memenuhi keinginan dunia ini. Jemaat Tuhan, kita juga perhatikan bahwa di sana berbicara tentang mencari kota yang akan datang. Bapak Ibu, kalau kita mau cari apa sih kota yang bagi kita membuat kita tentram, membuat kita nyaman, membuat kita hidup sentosa. Cari kota yang ada di dunia ini. Kalaupun dikatakan di sini mereka juga merindukan kota Yerusalem yang dalam kejayaan, yang dalam berbagai kemakmuran, itu juga harapan mereka untuk mereka mendapatkan kembali. Atau bisakah dikatakan bahwa mereka mencari lagi, kalau misalnya di tempat di mana mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, ya pindah saja ke kota yang lain, cari kota-kota yang lain. Tetapi di mana pertanyaannya, bahwa di mana ada tempat, mau itu kota yang dikatakan nomor 1 terindah di dunia ini, ya. Atau orang selalu misalnya, ya ada memberikan netizen lalu diberikan, wah kota ini sangat nyaman, kota ini bersih, kota ini terbaik. Nah, yang sesungguhnya ia mau nasihatkan, semua ini kota itu di dunia ini akan lenyap. Ya. Kalau begitu yang dicari adalah kota yang abadi, yaitu kota sorgawi. Maka dengan demikian, bahwa dalam keberadaan dunia ini, kita semua umat Kristen mencari kota yang akan datang. Jadi ini kota yang mungkin sekarang kita tinggali, yang kita ada, itu akan lenyap. Ya. Karena itu jangan kemudian dengan keberadaan metropolitan sebuah kota itu menjadi hal yang dimana setiap orang hidup tanpa lagi ya melihat bahwa sesungguhnya dia menuju kepada satu kota yang abadi. Bapak Ibu Saudara, rasa syukur yang diikuti dengan tindakan. Jadi ayat 13 dan 14 itu berkaitan dengan ayat 15-16 yang mau menyampaikan bahwa korban-korban yang telah dilakukan di masa perjanjian lama itu harus saat ini orang Kristen itu lebih kepada tindakan-tindakan dalam hal berkorban, memberikan korban, mengucap syukur, karena sudah disampaikan
Yesus Kristus sudah memberikan dirinya menghapus dosa manusia. Maka itulah yang membuat setiap orang dalam tindakan nyatanya dia selalu memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan itu tindakan. Ya. Dan tindakan yang pertama dikatakan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian kita pakai bibir kita. Kita tidak hias kalau ibu-ibu atau remaja-remaja putri ya, gadis-gadis itu tidak hias saja dengan lipstik ya, sehingga itu terlihat indah. Ya. Bibir itu mempercantik gitu. Nah, atau juga bapak-bapak yang pemuda-pemuda ya, pakai bibir ini bukan hal yang dimana itu membuat kita cantik atau ganteng. Tapi dikatakan pakai untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Nah, jadi dengan demikian bahwa kalau kita itu berbicara ya memuliakan Tuhan itu ya seringkali hanya mungkin di ruangan ini atau kita ada di sekitar, masih di sekitar halaman rumah Tuhan. Jadi kalau kita dengan perjumpaan dengan orang lain ya kita selalu menyatakan bagaimana memuliakan Tuhan. Oh puji Tuhan, oh haleluya, nah, begitu ya. Oh Tuhan luar biasa. Saya sangat bangga dengan Tuhan. Nah, apakah hanya sekedar untuk berbicara itu? Atau harus ada tindakan? Dan yang kedua juga ini bahwa terus-menerus melakukan kebaikan terhadap sesama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah hingga saat ini tentang terus-menerus melakukan kebaikan terhadap sesama itu kita lakukan secara baik, secara benar, bukan untuk dimana kita mau menunjukkan ini prestasi saya yang hebat, ini kepunyaan saya yang sungguh membanggakan. Atau juga dalam setiap kita menolong, membantu, memperhatikan orang lain dengan situasi hidup mereka, maka disitulah kita ya diajarkan untuk ada dalam ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kehidupan masa kini, bahwa hidup ini seperti yang kita ketahui, apa yang kita dapat terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu harapan yang terus tumbuh akan menjauhkan kita dari rasa putus asa. Bangkit dari rasa putus asa. Bapak Ibu Saudara, ya, juga tentu anak-anak muda. Banyak sekarang ini yang tren adalah orang gampang untuk dimana menghabisi dirinya sendiri. Ketika berjumpa dengan tantangan, hambatan, masalah, menganggap bahwa ya bunuh diri itu selesai. Itu tren sekarang ini, Bapak. Ya, anak-anak muda
juga perhatikan dengan baik. Di dalam hidup ini ada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan demikian jangan cepat untuk putus asa. Nah, banyak kasus-kasus anak muda yang terjadi. Dan dengan demikian, ini kita saat ini mau terus memahami kehidupan kita, keberadaan kita ini bukan milik kita. Hidup kita bukan milik kita, milik Tuhan. Karena itu biar semua itu diserahkan kepada Tuhan. Dengan